Kembali lagi dengan saya Kuswandari. Pada materi sebelumnya kita telah membahas tentang data dan statistika, pengertian dari populasi dan sampel, serta penyajian data. Kali ini kita akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada mean atau rata-rata, yang kedua ada median, dan yang terakhir ada modus. Mean atau rata-rata adalah jumlah nilai dibagi banyaknya data. Rumus untuk mean, X sama dengan jumlah nilai per banyak data, sama dengan X1 ditambah X2 ditambah bla 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 ditambah Xn plus N. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh. Dalam waktu 15 hari, sebuah toko dapat menjual Indomie goreng dalam bungkus ada 8, 10, 9, 8, 7, 4, 5, 5, 7, 4, 5, 9, 10, 6, dan hari terakhirnya 3. Berapakah rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya? Jawabannya rata-rata atau meannya sama dengan 8 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 8 ditambah 7 tambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 4 ditambah 5 per 15 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 6 ditambah 3 per 15 sama dengan 100 per 15. Jadi didapatkan hasil 6,67 dan dibuatkan menjadi 7. Jadi rata-rata Indomie goreng yang terjual per harinya yaitu sebanyak 7 bungkus. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Median ini adalah data yang terletak di tengah setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Langkah menentukan median dari sekumpulan data ada 2 cara. Yang cara pertama yaitu mengurutkan nilai data dari yang terkecil ke yang besar. Yang kedua menentukan nilai median yaitu dengan mencari nilai data yang terletak di tengah. Yang kedua yaitu urutkan nilai data dari kecil ke besar. Tentukan letak median menggunakan rumus N tambah 1 per 2 dengan N sama dengan banyak data. Yang terakhir, tentukan nilai median. Untuk contohnya di sini 8 siswa kelas 10B dari suatu kelas, 9B dari suatu kelas akan diteliti nilai seni rupa untuk keperluan sekolah. Nilai seni rupa dari 8 siswa tersebut sebagai berikut, yaitu 78, 60, 66, 94, 82, 80, 70, dan 76. Pembahasan atau cara ini jawabnya di sini kita menggunakan cara yang kedua yaitu urutkan nilai data dari yang kecil ke besar yaitu 60, 66, 70, 76, 78, 80, 82, dan 94. Kemudian setelah letak mediannya dengan menggunakan rumus median N ditambah 1 per 2 yaitu 8 tambah 1 per 2 sama dengan 9 per 2 mendapatkan hasil 4,5. Selanjutnya, tentukan nilai median adalah suatu data urutan keempat dan kelima, yaitu ada 76 dan 78. Jadi 76 ditambah
sama 78 mendapatkan hasil 77 dan itulah merupakan median dari data tersebut. Yang terakhir ada modus. Modus adalah data yang sering muncul atau data yang mempunyai frekuensi tinggi. Contohnya, berikut nilai matematika 10 siswa yang diambil dari suatu kelas, yaitu 76, 56, 66, 70, 48, 82, 80, 70, 76, dan 70. Nah, nilai yang sering muncul atau yang frekuensinya tinggi atau yang terdapat muncul berkali-kali yaitu 70. Jadi modusnya adalah 70 karena nilai matematika 70 muncul 3 kali dalam data tersebut. Data observasi yang mempunyai 2 modus disebut dengan bimodus, dan data observasi yang mempunyai lebih dari 2 modus disebut multimodus. Selanjutnya, ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang pertama ada kuartil. Kuartil adalah suatu bilangan yang dapat dianggap membagi data yang telah diurutkan menurut besarnya dari data yang terkecil ke yang terbesar menjadi 4 subkelompok sama banyak. Yang kuartil disebut juga dengan simpangan kuartil atau rentang semi antar. Kuartil pada suatu data dapat didapatkan dengan cara membagi data tersebut secara terurut menjadi 4 bagian yang memiliki nilai sama. Kuartil bawah adalah nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q1 adalah 25% dan yang lebih besar dari Q1 adalah 75%. Kuartil tengah disebut juga dengan nilai data yang telah diurutkan sehingga banyak data yang lebih kecil dari Q2 adalah 50% dan yang lebih besar dari Q2 adalah 50% juga. Untuk kuartil atas, nilai data yang menyekat kumpulan data yang telah diurutkan sehingga banyaknya data yang lebih kecil dari Q3 memiliki 75% dan lebih besar dari Q3 yaitu 25%. Cara untuk menentukan nilai kuartil: yang pertama, urutkan data pengamatan dari kecil ke besar, kemudian cari mediannya terlebih dahulu atau kuartil kedua seperti langkah-langkah tersebut. Cari kuartil 1 dan kuartil 3 dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan dan tentukan nilai kuartil. Cara kedua yaitu menggunakan rumus. Untuk rumus Q1 atau kuartil satunya yaitu N ditambah 1/4 dengan N adalah banyaknya data. Untuk mencari kuartil 2 yaitu Q2 sama dengan 2 dikali N ditambah 1/4. Untuk mencari Q3 sama dengan 3 dikali N, 3 dikali N ditambah 1/4. Yang kedua ada jangkauan. Jangkauan atau rentang adalah selisih nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan termasuk ukuran penyebaran yang paling sederhana. Jangkauan antar kuartil mengukur penyebaran 50% data di tengah-tengah setelah data diurutkan. Ukuran penyebaran ini merupakan ukuran penyebaran data yang terpangkas 25%, yaitu dengan membuang 25% data yang terbesar dan 25% data yang terkecil. Rumus untuk menentukan jangkauan ini yaitu
diberikan evaluasi atau soal. Yang soal pertama, sebelum membeli duku, Ibu Neni mencoba terlebih dahulu dukunya. Ia mengambil satu duku kecil, satu duku sedang, dan satu duku besar dari keranjang duku milik penjual. Manakah yang merupakan sampel dari cerita di atas? Yang pertama ada satu duku kecil yang dicoba, yang kedua ketiga duku yang dicoba, satu duku besar yang dicoba, sekeranjang duku milik penjual yang biasa. Nah, jawabannya yaitu ketiga duku yang dicoba. Jadi sampelnya yaitu 3 buah duku yang telah diambil oleh ibu tersebut. Soal yang kedua, diagram lingkaran menunjukkan cara 120 siswa berangkat ke sekolah. Banyak siswa berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda adalah pada diagram itu pejalan kaki memiliki 30%, mobil 10%, motor 10%, mobil 7%, angkot 3%, 13%, dan beca 25%. Yang tidak dipilih hanya sepeda. Jadi untuk menghitungnya, pertama kita mencari persentase dari sepeda, yaitu didapatkan 15%. Jadi banyak siswa yang berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda yaitu 15% dikali 120 yaitu menghasilkan 18 orang. Hasil tes matematika 14 siswa sebagai berikut, yaitu ada 4, 5, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 9, 7, 5, 9, 8, 7. Banyaknya siswa yang mempunyai nilai di bawah rata-rata yaitu hasilnya ada 6. Yang soal terakhir yaitu dari 12 kali ulangan matematika pada suatu semester hanya mendapat nilai 60, 5, 5, 70, 80, 70, 75, 80, 85. Terus dari data tersebut yaitu terus adalah nilai yang sering muncul atau yang frekuensinya tinggi. Jadi dapat kita lihat di sini modusnya yaitu 70. Itulah tadi pembahasan dari saya.